Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Masih semangat belajar? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 3 minggu ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester genap. Kalian masih ingat apa materinya? Materinya yaitu di pelajaran 7, 8, dan 9. Sudah siap untuk mengikuti penilaian tengah semester? Bagi yang mungkin belum siap, bisa mempelajari dulu materi-materi yang ada di pelajaran 7, pelajaran 8, dan pelajaran 9. Bagi yang sudah siap, ayo sekarang kita mulai penilaian tengah semesternya. Oke, disiapkan alat tulisnya dan kita mulai dari soal yang nomor 1. Perhatikan. Ikhlas itu menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Pilihannya A, artinya ikhlas itu pandai, atau B, artinya ikhlas itu murni, atau C, artinya ikhlas itu baik. Yang mana? A, B, atau C? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 2. Perbuatan yang tidak dilakukan dengan ikhlas akan titik-titik Allah. A, akan ditolak oleh Allah, atau B, akan diterima oleh Allah, atau C, akan diberi pahala oleh Allah. Yang mana kira-kira? Soal berikutnya nomor 3. Semua perbuatan itu tergantung pada titik-titik. Pilihannya A, tergantung pada tempatnya, atau B, tergantung pada waktunya, atau C, tergantung pada niatnya. Sudah ya, soal berikutnya nomor 4. Aisyah adalah siswa yang ikhlas. Ia dalam mengerjakan tugas selalu titik-titik. Apakah A, selalu tepat waktu, atau B, selalu meminta bantuan teman, atau C, selalu terburu-buru? Yang mana kira-kira? Berikutnya soal nomor 5. Berdoalah kepada Allah, niscaya akan titik-titik. A, akan ditolak, B, akan dikabulkan, C, akan tidak diterima. Sudah? Berikutnya soal nomor 6. Doa menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Apakah A, artinya menyuruh, atau B, artinya memohon, atau C, artinya memaksa? Berikutnya soal nomor 7. Di bawah ini waktu yang doa kita mudah dikabulkan Allah adalah titik-titik. A, apakah setelah makan? B, apakah setelah sholat? C, apakah setelah tidur? Yang mana kira-kira doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah? Berikutnya soal nomor 8. Surat Al-Kautsar
itu terdiri dari berapa ayat? Masih ingat surat Al-Kautsar? Nah, itu ada berapa ayat? Pilihannya A, ada 2 ayat, B, ada 3 ayat, C, ada 4 ayat. Oke ya. Berikutnya sekarang soal nomor 9. Arti dari Al-Kautsar adalah titik-titik. Pilihannya A, Al-Kautsar itu artinya sholat, B, Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak, C, Al-Kautsar itu artinya berkorban. Yang mana? Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 10. Lafal di bawah ini yang dibaca memantul ditunjuk oleh titik-titik. Jadi lafal yang saya lingkari ini yang dibaca dengan memantul yang mana? Apakah A ditunjuk oleh huruf A, atau B ditunjuk oleh huruf B, atau C ditunjuk oleh huruf C? Berikutnya soal nomor 11. Lafal di bawah ini terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat berapa? Jadi lafal a'toinaka itu terdapat dalam surat Al-Kautsar ayat berapa? Silakan diingat kembali. Pilihannya A, ayat ke-1, atau B, ayat ke-2, atau C, ayat ke-3. Berikutnya soal nomor 12. Lafal di bawah ini artinya adalah titik-titik. Li rabbika itu artinya apa? Itu maksudnya. Pilihannya apakah artinya itu nikmat yang banyak? Pilihan B, apakah artinya itu yang terputus? Apakah C, artinya itu karena Tuhanmu? Sudah? Berikutnya soal nomor 13. Terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, kita harus titik-titik. Jadi kan banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka sikap kita harus bagaimana terhadap nikmat itu? Apakah A, sikap kita harus bergembira, atau B, sikap kita harus bersyukur, atau C, sikap kita harus bangga? Berikutnya soal nomor 14. Coba perhatikan. Arti dari Asmaul Husna adalah titik-titik. Pilihan A, Asmaul Husna itu artinya sifat yang pasti dimiliki Allah. Pilihan B, Asmaul Husna itu adalah nama yang baik bagi Allah. Pilihan C, Asmaul Husna adalah nama yang tidak dimiliki Allah. Silakan dipilih A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 15. Arti dari Al-Alim adalah titik-titik. Pilihannya A, Al-Alim itu artinya maha mendengar. B, Al-Alim itu artinya maha mengetahui. C, Al-Alim itu artinya maha pengasih. Yang mana yang cocok?
Oke, berikutnya soal nomor 16. Allah mempunyai sifat al-alim. Oleh karena itu, kita harus menghindari perbuatan yang titik-titik. Pilihannya A. Perbuatan yang mulia. Pilihan B. Perbuatan yang baik. Pilihan C. Perbuatan yang buruk. Berikutnya soal nomor 17. Arti dari as-sami adalah titik-titik. Kalau tadi al-alim, sekarang as-sami. Apa itu artinya as-sami? Pilihannya A. As-sami itu artinya maha mendengar. Pilihan B. As-sami itu artinya maha mengetahui. Pilihan C. As-sami itu artinya maha pengasih. Berikutnya soal nomor 18. Jika kita mau berdoa, Allah pasti titik-titik. Pilihannya apakah A. Allah pasti menolak, atau B. Allah pasti menangguhkan, atau C. Allah pasti mengabulkan? Yang mana kira-kira? Sudah ya? Berikutnya sekarang soal nomor 19. Perilaku yang tidak mencerminkan keyakinan Allah bersifat as-sami adalah titik-titik. Ingat, perilaku yang tidak. Ya. Pilihannya apakah A. berpikir positif, B. berperilaku buruk, C. berkata sopan. Berikutnya nomor 20. Ini soal pilihan ganda yang terakhir. Nanti setelah ini ada soal uraian. 20, perhatikan. Sikap yang tidak boleh dilakukan saat ada teman yang membaca Al-Quran adalah titik-titik. Ingat, yang ditanyakan adalah sikap yang tidak boleh. Pilihannya A. berbicara sendiri, B. mendengarkan, C. memperhatikan. Oke ya, berikutnya ini adalah soal uraian. Silahkan dijawab. Soal nomor 21. Tuliskan 2 saja ciri-ciri orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu kan banyak sekali ciri-cirinya. Kalian diminta menuliskan 2 saja ciri-ciri orang yang ikhlas. Oke. Berikutnya soal nomor 22. Sebutkan 3 saja tata cara berdoa. Jadi dalam kita itu berdoa pasti ada tata caranya. Nah, kalian sebutkan 3 apa tata cara berdoa itu. Itu adalah inti soal nomor 22. Berikutnya soal nomor 23. Bagaimana bunyi surat Al-Kautsar ayat 3? Ya, silakan diingat-ingat. Surat Al-Kautsar ayat 3 itu bunyinya bagaimana? Silakan kalian tulis di bukunya. Oke ya. Berikutnya soal nomor 24. Sebutkan 2 saja pesan dari surat Al-Kautsar. Jadi surat Al-Kautsar itu ada beberapa pesan. Nah, kalian silakan menuliskan 2 pesan dari surat Al-Kautsar.
Itu ya soal nomor 24. Selanjutnya soal nomor 25 ini merupakan soal yang terakhir pada penilaian tengah semester kali ini. Perhatikan, tuliskan al-alim dan as-sami dengan huruf Arab. Jadi kalian menulis al-alim dan as-sami itu dengan menggunakan huruf Arab, bukan huruf Latin seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, itu adalah soal-soal penilaian tengah semester. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Saya doakan semoga penilaian tengah semester kalian mendapatkan nilai yang bagus. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.